Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan saya nggak enak kalau Kristen sama Kristen berantem kan nggak enak saya. Kalau kesannya ngadu. Kalau Jadi Bang Luga Kristen sama sendiri, Kristen berantem Pak Edis itu wajar. sependapat nggak? Sama Edi sependapat Bang Luga? Lah, coba tanya aja kepada Edis, ibu kandungnya Yesus siapa? Pasti jawabnya Maria. Salah, yang benar adalah Roh Kudus. Saya nggak suka Edis tuh nggak pernah keliling kayak Bang Luga gitu. Jadi kayak nggak ngejalanin penginjilan. Oh, Edis. Iya, Edis itu kan cuma main di room. Nanti kalau nggak bisa dijawab diturunin orang. Kalau saya kan gentle gitu. Jadi benar-benar perang. Kalau karena Zakir Naik aja kemarin saya datang. Iya, saya pengen lihat Zakir Naik diskusi dengan Bang Luga. Ya, nggak kuat itu. Nggak tahan sama saya itu. Nggak kuat. Juga sama Saripudin Nanti saya Ibrahim tanya. Saripudin Ibrahim satu tim. Iya, nanti saya tanya ibu kandung Yesus siapa? Paling Zakir Naik jawabnya Maryam. Maryam. Itu salah. Yang benar adalah Roh Kudus. Kan berarti kalah kan? Jadi Bunda Maria ini di mata Bang Luga Ibu penting-penting angkat. amat lah ya. Enggak penting-penting amat. Enggak selevel dengan Nabi. Selevel dengan Nabi. Yang penting itu Yesusnya. Ya, soalnya kalau saya lihat Bang Luga ini bener nggak sih ada narasi, ada gara-gara Bang Luga menceritakan tentang keimanannya malah jadi banyak yang mualaf, Bang? Enggak ya? Buktinya banyak orang Islam sudah menyerah dengan saya. 80%. 80% ya? Iya, M. Saipul, Ketua API Medan, saya bantahan Bang Luga ini hampir tak terbantahkan. Uniri Pak, saya mohon maaf, jujur saya mengaku kalah dengan Bang Luga. Ya. Bang Juma mengatakan, saya mimpi Bang Luga. Saya 2 kali menyantet Bang Luga nggak mempan. Ya, jadi jujur aja, saya sih yes, tapi memang saya masih Islam dibilang begitu. Oke. Ya kita ngerti dong, namanya dia kan beragama Islam, tapi kalau secara logika dia udah mengaku menyerah melawan saya. Jadi mau siapa lagi? Donditan. Donditan sekali tempeleng bisa meninggal itu kalau sama saya tuh. Pakai tangan kiri saya tempeleng meninggal dia. Oh iyalah, orang Donditan aja lu ngomongnya lembutnya bukan main, saya udah tahu kau sendiri. Kayak singa lawan kambing aja Donditan. Donditan kan ngomongnya lembut. Beda sama Juma. Juma bisa teriak dia. Zakir Naik bisa teriak. Donditan apa coba? Satu-satunya di dunia ini orang Kristen yang hafal Bible cuma Bang Luga dong. Nah iyalah. Kirain nggak akan ada yang hafal. Satu-satunya, maksudnya kalau masalah debat, saya memang puji Tuhan ya, segala kemuliaan Tuhan, saya memang jujur, saya ini sampai bingung, nggak ada lagi yang mau saya pukul. Saya jadi pengangguran sekarang. Biasanya kan mukul orang, saya kan kayak petinju. Saya kalau nggak mukul orang nggak hidup. Makanya saya ujung-ujungnya orang Kristen lah saya injak-injak sekarang. Orang Islam kan udah kalah. Ya sekarang yang Kristen lah kayak Simo Sianti Morali kan. Udah mau saya jambak tadi, cuma dia langsung turun. Udah mau saya lem. Emang kenapa sih Bang Luga nggak ngejar? Di situ kita nggak akan bisa dia di orang Kristen aja nggak boleh naik, ya kan? Makanya dia mau membentengi diri di Raja Komal, bukan raja jalanan. Yang sejati itu kan raja jalanan. Kalau dia kan Raja Komal, tukang tipu itu namanya. Gila ya. Ya, pengajaran yang Bang Luga berikan apa sih setelah menjadi rasul itu? Tugasnya? Roh Kudus ibu kandungnya Yesus. Oh itu agenda utamanya. Salah satu, ya agenda utamanya salah satunya itu. Yesus sebagai Raja, Roh Kudus. Pengaruhnya di dalam keimanan Kristen lain apa? Kan nggak mempengaruhi Yesus, Bang. Mempengaruhi, Bang. Kalau Roh Kudus, kalau orang Kristen mengaku Roh Kudus ibu, maka orang Islam dalam hitungan menit bisa dihabisi.
Tapi Waduh. dengan mengatakan Roh Kudus bukan ibu Yesus, maka butuh waktu 7.000 tahun, dan itu pun belum tentu menang lawan Islam. Oh. Dengan punya, misalnya kalau orang Kristen punya keimanan Roh Kudus ibu, maka kalian cuma hitungan detik di muka bumi ini habis. Tapi kalau Roh Kudus bukan ibunya Yesus, maka butuh waktu 7.000 tahun untuk mengalahkan kalian. Itu pun belum tentu menang. Tadi saya Paham nggak? tertarik, ya paham itu. Nah, kembali ke Roh Kudus deh. Roh Kudus itu wujudnya seperti apa wujudnya, Bang? Perempuan bersayap. Oh, perempuan bersayap. Bukan malaikat itu deh. Hmm? Bukan malaikat. Bukan, dia perempuan bersayap. Ya Bang Luga mah enak, udah pernah lihat. Tuhan, iya cantik banget Roh Kudus itu. Cantik banget ya. Yang lihat Rastus Sabdono pernah melihat pendeta Rastus. Dia pernah melihat. Tapi anehnya gini, Bang. Kan Allah itu Allah Bapa itu kan Tuhan. Nah, Roh Kudus itu Tuhan. Kenapa lahirnya manusia, Bang? Menjadi manusia. Dia kan di sorga kan sudah ada sebagai Tuhan, tapi dia mengambil rupa supaya bisa ngobrol sama kita. Nanti kalau dia nggak ngambil rupa manusia, kita jadi nggak kuat kita. Suaranya aja seperti air bah, suaranya seperti guntur. Sekali ngomong bumi bisa pecah. Nah makanya dia ngambil bentuk yang lebih sederhana, yaitu sebagai manusia supaya dia bisa ngajarin kita dengan jelas seperti anak sama bapak. Cuma itu idenya siapa minjem karangan Bunda Maria ya? Idenya bapak lah, idenya bapak di surga. Roh Kudusnya kagak cemburu. Iya. Gila Bang Luga ini. Kekristenan ini dalam. Kan saya rasul bang, saya ini cuma dipakai doang, yang ngomong Tuhan. Oh, jadi yang keluar dari kata Bang Luga itu perkataan Tuhan ya? Iya, bukan otak saya, otak dia. Saya kan cuma dipakai aja. Kan dulu kan sistem kerjanya Tuhan yang Bapa, yang Bapa apa yang Kudus apa yang Yesus? idenya dari Bapa, cahayanya dari Anak, kuasanya dari Roh Kudus. Jadi 3 saham. Saham Bapa ada ide, pengajaran, saham Roh Kudus kuasa, saham Yesus cahaya. Karena kalau ada ide nggak ada cahaya juga gelap-gelapan. Ada cahaya nggak ada kuasa lemas. Ada kuasa, ada cahaya, nggak ada ide, namanya blow on. Paham? Oh, paham. Ya. Jadi semua perkataan Bang Luga itu udah perkataan Tuhan ya? Ya, udah perkataan bos. Makanya di Pak ada typing juga statusnya digagiin apa sih? Masa Apa? itu dia bilang Bang Luga udah stres katanya. stres. Saya stres. Iya, loh. Begini loh. Kalau stres tapi menghasilkan 1 triliun, saya lebih pilih jadi orang stres daripada orang pinter gembel gitu loh. Ngerti nggak? Iya benar. Hajar Bang Luga, hajar. Mereka typing yang aneh-aneh di bawah. Tujuan Bang kita Luga. sebentar. Tujuan kita kan Silakan. nanti kan duit ya. Sebentar kan tujuan kita kan duit. Saya juga ngomong-ngomong gini kan ujung-ujungnya juga nanti proposal kan. Nah, kalau misalnya nanti cair 1 triliun atau 20 triliun, saya lebih dipilih menjadi orang stres tapi punya duit 20 triliun daripada orang waras nggak punya duit. Nah, Paham kapok nggak? kali. Nah, ketika lo orang waras, gue punya duit triliun, maka lo akan gue masukin ke penjara. Lo ngomong dikit jadi aja, gue orang penjarain lo. Karena duit belum turun aja, gue belum bisa penjara. Iya bener, punya duit, hilang lo udah. Langsung di screenshot sama pengacara saya, langsung somasi langsung. Jadi Bang Luga, jadi menurut Bang Luga itu langsung minta siapa maaf. yang dipilih Yesus pasti kaya ya? Gini, orang yang dipilih Yesus pasti diberkatin. Tapi memang diberkatin ini tidak harus dalam bentuk kekayaan, tetapi setidaknya ya punya duit lah gitu. Tapi kalau saya memang orang yang dipilih Tuhan memang ditakdirkan jadi kaya raya. Saya memang udah Tuhan ngomong sama saya bahkan akan masuk di daftar orang terkaya di dunia. Dan itu saya lihat, saya kan kebetulan punya circle
konglomerat semuanya, dan mereka udah bilang siap bang, nanti saya drop dana sekian kan gitu. Oh, gila. Jadi serba Iya, enak saya kan, banget sih. Bang Luga kayaknya diistimewain banget sama Yesus. oh iya dong, saya kan udah lagi Amalan bikin apa? yayasan. Perbuatan apa yang Bang Luga perbuat sampai Yesus memilih Anda menjadi yang terpilih gitu? Mungkin Tuhan itu, saya kan ini kan anak pertama dari cucu pertama, jadi saya memang dari lahir udah spesial. Dan terus yang kedua, Tuhan lebih tahu hati saya. Hati saya itu tetap tahan banting di saat-saat paling miskin pun tetap mau ikut Tuhan. Kan banyak orang ketika dia udah miskin, dia udah nggak mau lagi ikut Tuhan. Dia lebih baik jadi pebisnis. Kalau saya kadang-kadang hanya dapat makan saja, saya tetap setia. Walaupun fasilitas saya cuma rumah yang kecil gitu kan, saya tetap setia mengikut Tuhan. Nah biasanya orang nggak mau tuh, orang-orang kalau udah nggak digaji aja udah ngamuk gitu loh, apalagi nah itu Tuhan mungkin melihat di saat-saat termiskin pun saya tetap mau mengikut Tuhan. Kan rata-rata kan orang kan mau beragama juga kan lihat agamanya mayoritas nggak, kalau nggak mayoritas gua nggak mau deh, nanti gua disiksa. Nah saya ini kan minoritas tapi setia. Kerendahan hati lah yang Loh, kalau muslim itu mayoritas, kalian tuh paling enak. Siapa yang bisa berani mengintimidasi kalian? Kalian mau bangun masjid di sepanjang jalanan juga bebas. Tapi kalau kami baru nyanyi dikit aja udah di demo. Nah itu Tuhan memperhatikan itu, makanya kami diangkat tinggi. Bang Luga, nanti pada saat Yesus turun lagi ke bumi, Bang Luga dilibatin nggak? Oh dilibatin dong. Waduh, itu kapan? Masih lama? Bentar lagi. Yang 10 tahun. silakan naik diskusi sama Rasul Bang Luga. Ya, Silakan. Iya, silakan. belum ada. Kalau ada naikin ya, host ya, naikin ya kalau ada ya. Mungkin udah kapok kali, kayak si Yanti tadi kan saya banting-banting, hampir saya mau lemparin ke got. Kenapa sih sama Bang Luga pada takut? Kenapa ya? Terus berani lawan Nabi Luga, silakan naik. Karena mereka ini hidupnya mungkin masih dalam percabulan. Jadi mereka ini kan orang bercabul, tidak akan mungkin berkumpul di tengah-tengah orang-orang kudus, orang-orang suci. Bang Luga kudus. Ya memang saya tidak sepenuhnya kudus, tapi saya orangnya selalu ingin menguduskan diri saya, menjauhi diri saya dari hal-hal yang berbau percabulan gitu. Nah mungkin mereka masih bercabul, masih ngelonte, jadi mereka nggak merasa suci untuk berkumpul dengan orang-orang suci, kira-kira gitu. Oh, Bang Luga, saya penasaran. Nanti Bang ketika Yesus turun ke bumi menghakimi, Bang Luga terlibat sebagai apa tugasnya, maaf Bang? Kalau duduk perempat tua-tua itu sebagai hakim. Jadi saya ikut ngelempar-lempar orang ke neraka. Ini si anjing kurang ajar ini, campakkan dia ke lautan api. Siapa Bang, siapa? Saya ikut ngomong kayak gitu. Siapa Bang? Jadi gemes. Orang-orang yang mau dibakar itu, iya. Sebelum saya lemparin nanti saya injak dulu muncungnya. Kau Gemes. pergi kau. Kenapa Bang Luga? Bang Luga kenapa nggak memaafkan dan mengasihi mereka? Loh, saya kan ditugaskan kan sebagai hakim. Hakim itu kan tugasnya kan melemparkan orang ke neraka. Malaikat tolong dulu si kucing ini dirobek dulu mukanya depan saya, baru dirobek kau buang ke sana. Saya bilang sama Mas. Oke, siap. Udah benar-benar hari kemenangan buat Bang Luga lah ya. Bukan hari kemenangan, itu memang menang itu. Makanya ayo kita sama-sama mengikut Tuhan dengan benar supaya kita juga memperoleh kerajaan Tuhan gitu. Sore Bang Faki, sore Bang Faki dari Islam. Nabi Luga mau nanya nih, boleh nggak? Boleh Pak. Kapan hari kiamat terjadi? Oke, hari kiamat memang sudah sangat dekat sekali. Gini ya, saya kasih kronologinya ya. Di bawah 10 tahun ini akan terjadi yang namanya rapture. Rapture itu adalah hari pesta perkawinan anak domba selama 3,5 tahun di surga. Jadi kami orang Kristen diangkat ke surga menghadiri pesta perjamuan kawin anak domba selama 3,5 tahun. Nah di bumi
itu terjadi penyiksaan yang terhebat sepanjang sejarah. Iblis akan naik ke bumi menyiksa orang yang tertinggal. Nah, setelah 3,5 tahun kami pesta di surga, maka kami akan turun di perang Harmagedon. Itu Yesus dengan kami akan membunuh binatang dan nabi palsu beserta setan-setan, akan dicampakkan ke dapur api beserta 200 juta tentara yang akan berkumpul di Timur Tengah, itu lembah Megiddo di daerah Yerusalem. Itu di situ kami akan perang. Itulah namanya perang Harmagedon. Nah, setelah perang Harmagedon kami membakar semua musuh Yesus, termasuk orang yang menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Setelah kami bakar, maka kami akan memerintah bumi selama 1000 tahun. Ini masih di bumi loh, masih ada Bekasi, masih ada New York. Jadi saya masih sempat menikmati kota New York, nanti naik pesawat jet dengan para malaikat, dengan Tuhan Yesus, menikmati bumi selama 1000 tahun. Dan masih fisik. Ya, belum surga itu. Nah, setelah kerajaan 1000 tahun, dilepaslah iblis yang dipenjara selama 1000 tahun itu, Lucifer dengan naga. Maka api yang akan membakar, baru disitulah hari penghakiman. Disitulah bumi dihancurkan. Gitu. Tapi kalau kedatangan Yesus sudah hampir kalau kedatangan Yesus sudah nggak lama lagi, nggak lebih dari 10 tahun ini. Waduh, serius? Serius? Iya, betul. Kedatangannya apa itu? Sebagai hari kiamat atau apa? Belum hari kiamat. Itu mengadakan pesta perjamuan kawin anak domba. Jadi selama 3,5 tahun kami reuni dengan seluruh para nabi. Ada Abraham, ada Musa, ada Ishak, ada Yakub di kerajaan Allah. Di situ kami pesta-pesta, makan-makan, konser di surga. Baru nanti kami turun di perang Harmagedon. Keren Bang Luga. Lu keren lah, emang lu kira kerajaan kaleng-kaleng? Keren Bang Luga. Silakan lawan Nabi kau Ini naik. Nabi Luga ini termasuk rasul juga nggak? Iya, saya masuk di ring 1, 24 tua-tua. Apa bedanya nabi sama rasul? Kalau nabi cuma menyampaikan suara Tuhan, tapi kalau rasul menyampaikan suara Tuhan dan ikut memerintah, itu bedanya. Pemerintah sebagai raja, sebagai penguasa, itu rasul. Tapi kalau nabi enggak, dia cuma juru bicara. Juru bicara udah stop, duduk, nggak bisa ngomong. Habis dia ngomong udah diam. Tapi kalau rasul, dia bisa menyampaikan firman Tuhan, tapi dia juga ikut memerintah. Dia ikut sebagai menteri, gitu kira-kira. Menteri itu rasul. Kalau jubir baru nabi, ya. Menteri itu rasul, jubir baru nabi. Juru bicara kan nabi kan. Jadi dia cuma menyampaikan apa yang diomongin Tuhan. Mereka jubir KPK. Jubir KPK sama ketua KPK beda. Jubir itu cuma sebagai juru bicara. Tapi kalau ketua KPK, dia udah kelasnya udah rasul, karena dia bos, ketua gitu. Kalau nabi kan bukan ketua, cuma penyampai aja. Kalau rasul itu udah ketua, jadi ketua-ketua kecil gitu. Ketua-ketua di bawah Tuhan gitu. Raja-raja di bawah Nabi Tuhan. Nabi Luga bawa kitab suci nggak? Tidak, karena saya kitab bukan suci nggak? tidak. Saya rasul khusus mengeksplor kekayaan surga. Saya ini nabi khusus divisi kekayaan. Jadi saya nanti akan masuk di daftar. Ya, saya masuk di daftar orang terkaya di dunia nanti bentar lagi. Luar biasa. Bang Luga kalau mau ke surga bisa kapan aja? Enggak. Nggak bisa. Itu sesuai dengan jadwal Tuhan. Bisa. Nggak bisa. Itu harus ada perintah dari atas. Naik. Nah, saya baru naik. Kalau nggak dibilang naik, saya nggak bisa. Itu Keren. Nabi Luga naik ke surga itu dengan jasad-jasadnya apa ruhnya aja? Ya, bisa dengan rohnya, Jasad, bisa. semua. Kalau jasad nggak, rohnya aja. Belum. Kalau jasad rohnya ini aja. kan belum dirubah. Oh. Nah, nanti ketika rapture baru dirubah badannya. Jadi kalau udah badannya dirubah, badannya udah nggak bisa mati lagi sampai selama-lamanya. Oh, Bang Luga kerjanya kalau makan, Bang Luga pesta, kalau ke surga, menyembah Yesus, nyanyi. Bang Luga kalau ke surga dikawal malaikat. Iya. Kan sudah dapat penglihatan itu Bang Ray itu. Kalau nanti saya di surga itu ada malaikat-malaikat seperti bodyguard gitu. Waduh. Ada berapa jumlahnya? Waduh, kalau udah rasul itu jumlahnya, waduh, mungkin ribuan kali ya, banyak banget lah.
Karena Tuhan sendiri pun malaikat kan jumlahnya miliar, jadi ngeri lah, nggak tahu lagi ngitungnya. Kerjaanku di sana udah kayak raja yang makan tidur doang, menyembah. Otomatis Bang Luga ini selain lihat Tuhan juga udah lihat murid-murid Yesus di sana ya. Iya, jadi murid-murid Yesus, Rasul Petrus, ya kebetulan bukan saya yang lihat, tapi beberapa nabi yang lain sudah melihat bahwa ada Rasul Petrus, ada Paulus, ada 12 rasul, ada di sana semua. Kenal mereka dengan Bang Luga? Ya pasti kenal lah. Karena kan semua yang duduk-duduk lompat tua-tua itu kan udah dikasih tahu Tuhan. Sebelumnya sudah ketemu. Iya, kan? jadi waktu itu ada seorang muslim mendapat mimpi, Bang, saya mimpi Bang Luga dikawal oleh 11 orang, tapi 11-nya bersayap semua. Nah, mungkin dalam satu khusus kan ada yang tim 11. Tapi kalau kemarin saya pernah ngomong ya, saya kayaknya nanti ketika saya diangkat Tuhan di bumi ini, saya akan punya pengawal tuh 200 bodyguard. Ternyata setelah saya cek, itu Mukesh Ambani, orang terkaya di India yang kekayaannya 1.800 triliun, itu bodyguardnya tuh 100 orang. Oh. Sementara saya pernah ngomong 200. Jadi artinya ya memang nanti sebentar lagi lah ya. Makanya saya minta semuanya teman-teman mendukung King of King supaya kita bisa cepat bersama-sama menguasai dunia. Ini tim-tim saya ini menguasai bangsa-bangsa ini. Saya akan bikin gereja di seluruh dunia nanti, di Timur Tengah, di Cina, di India, di Pakistan, Myanmar, semua kita bikin gereja di situ. Bang Luga ini jadi sampai misionaris. Rasul. Kalau misionaris itu orang yang diutus oleh rasul, tapi kalau rasul itu orang yang mengatur pembangunan gereja di seluruh dunia. Dunia aja. Iyalah. Indonesia kan muslim terbesar dunia. Nah, di Indonesia aja aku udah sebagai penguasa, ya berarti kan dunia udah kita pegang lah. Tinggal menginikan aja kan. Tinggal bikin studio raksasa, di syuting, sebarkan ke YouTube atau ke TV, kan udah dunia jangkauannya. Dalam pandangan Nabi Luga terhadap Indonesia ini bagaimana, Nabi? Indonesia ini akan misionaris. Jadi Indonesia ini adalah misi besar di dunia. Itu juga nggak hanya 3-4 tahun. Setelah itu kan angkatan. Jangan kadir dunia ini udah 10 tahun lagi. Tuh habis. Kami rapture. Kalau kalian tertinggal disiksa sama iblis antikristus selama 3,5 tahun, cincang kepalanya, dibunuh, ditikam-tikam. Nah, akhirnya kalian teriak, Luga, Tuhan Yesus, kenapa nggak ngangkat kami? Ya, dari kemarin lo udah diinjilin, lo nggak mau. Sampai muncung bebusa. Nah, makanya nanti bergabung dengan King of King Church, baru nanti kita persiapan untuk pengangkatan, biar kalian ketemu Nabi Musa, ketemu nanti di surga, pesta, konser akbar, makan-makan, ya kan. Bang Luga, ngeri lah. Bang Luga ini yang sebagai juga rasul, miliaran. sebagai rasul apa Bang Luga nggak dapat tugas untuk ke Vatikan juga, nggak dapat ke Paulus atau Paulus? Jadi gini, ya, nanti akan jadi terbesar karena Vatikan itu kan sebenarnya itu agen dari kekuasa kegelapan. Jadi itu akan Katolik. Itulah nanti yang dirubah di akhir zaman ini bukan Katolik jadi Kristen, yang akan banyak dirubah tuh Islam yang jadi Kristen, Buddha yang jadi Kristen, Hindu yang jadi Kristen. Jadi musuh terbesar kita nanti itu justru Vatikan. Karena Vatikan itulah, disitulah nanti Dajjal keluar.
Katolik itu dalam penglihatan Nabi Ya. Luga itu bakal masuk surga apa tidak ya? Pemerintahan Dajjal enggak, di situ pusatnya Dajjal nanti. Waduh. Antikristus. Kalau kami bilangnya antikristus. Jadi nanti yang bergabung ke Yesus ini adalah Muslim, Hindu, Buddha. Yang tetap jadi Katolik itu nanti ya Vatikan. Itu udah Terus musuh Tuhan semesta alam itu. Bang Luga kapan menjadi sentral seperti Katolik Vatikan itu Bang Luga? Mendirikan sentral. Sebelum 10 tahun inilah. Sebelum 10 tahun ini yang menurut banyak penglihatan nanti yang berkuasa di dunia itu ya abang kau ini mengalahkan Vatikan. Saya yang nanti yang mengalahkan Vatikan. Nah, jadi makanya saya menghimpun umat sebanyak-banyaknya untuk bergabung di King of King, ya kan? Nah, jadi Muslim, Buddha, Hindu masuk Kristen, baru melawan Dajjal yang keluar dari sono, dari Vatikan sono, gitu. Dajjalnya kan dari situ nanti keluar. Ciri-ciri Dajjalnya gimana Nabi? 666, nanti di jidatnya tertulis 666, 666. Kan itu apa angkanya setan. Iya, kan Dajjal kan setan. Dajjal itu kan salah satu babunya Lucifer, salah satu jenderalnya, salah satu anak buahnya Dajjal namanya. Jadi justru Bang Luga ini lebih gemes sama orang Kristen juga ya. Oh iya, begini Bang, kenapa saya tidak gemes sama orang Muslim? Kenapa Edis TV gemes sama orang Muslim? Ini kan bertentangan ini. Saya sama orang Islam merangkul. Iya benar. Edis TV sama orang Islam benci. Kenapa benci? Karena roh yang ada di Edis TV itu bukan Tuhan, tapi Dajjal. Oh lah. Iya, ini kan permainan ini. Ini trik semua ini. Jadi nanti kelihatan dari pergerakannya. Kenapa Edis TV Sopiatul membenci Islam? Karena memang mereka nggak pengen kalian masuk surga. Maunya tuh kalian tuh mati aja gitu kan. Nah kalau saya dengan Muslim kan sifatnya merangkul. Walaupun kita beda iman, tapi merangkul, nggak benci. Ngajak ngopi, Ya, ngobrol, benar. makan. Kalau ada yang susah kita bantu, ya kan gitu kan. Ano ya Nabi Luga ya. Walaupun Kumpul beda sama- iman, tapi kita baik gitu loh. Beda iman tetap kita ngopi gitu loh. Tapi kalau Edis nggak bisa. Lo beda iman, lu mati lo gitu loh. Pantesan Gitu. pantesan Edis nggak pernah diskusi sama Don Ditan ya. Iya, karena dia itu gimana ya? Begini, tamengnya adalah penginjilan, tapi isinya Dajjal, isinya iblis. Paham nggak? Makanya mereka membenci sifatnya. Sifat iblis itu kan membenci. Nah, kalau saya dengan Muslim, dengan Hindu, dengan Buddha itu sifatnya merangkul, menolong. Nah, kalau Edis sifatnya membenci. Gitu. Makanya Edis ini adalah penginjil palsu. Dia nginjil, tapi sebenarnya tujuan utamanya bukan nginjil. Dia cuma ingin mengekspresikan kejahatan iblis. Makanya Edis TV kenapa nggak bisa gabung sama saya? Oh, saya utusan Tuhan. Saya tahu mana yang anjing, mana yang babi. Saya tahu. Iya. Gitu. Jadi nggak bisa ditipu. Gitu. Jadi makanya karena saya tujuannya adalah membawa orang ke sorga, yang ngapain saya menjahatin umat, ya kan? Kan tujuannya ke sorga. Tapi kalau dia ngomongin sorga tapi tujuannya membenci, itu palsu, itu iblis. Sama seperti uang 50.000 kan? Pas dibeliin ketangkap uang palsu, kita udah sedang duluan. Itu. Nah, di situ Nah, iblis ya. palsu. Ya. Nabi Luga juga pernah makan sama-sama dengan Habib Nahnu. Iya, makanya orang saya juga ketawa-ketawa kok sama mereka, ya kan. Kalau ngejek-ngejek dikit ya wajar lah, namanya juga beda iman. Tapi dasar hati kita itu tetap sihi. Kita nggak boleh, karena kan sifat kita kan Yesus bilang, jadikanlah semua bangsa muridku, bukannya jadikanlah segala bangsa untuk kau bunuh. Kan nggak ada Yesus ngomong gitu. Iya, Kepada aku benar. telah diberikan segala kuasa di sorga, jadikanlah segala bangsa muridku, ajarkanlah, baptislah, supaya mereka
dibawa ke sorga. Kan tujuan kita mau ke sorga, bukan mau ke neraka. Tapi kalau si Edis, dia ya menyerang Islam jahat, Islam begini, begini, begini. Nah terus kalau udah begitu, ya udah hanya gitu aja, nggak ada. Ayo kita Bang Dondi, kita ngobrol yuk, kita bagaimana begini, yuk damai. Nggak ada mau gitu. Marah aja, ngejek aja, ketawa aja. Kalau saya kan berdebat itu kan, saya mau ditanya apa yang mau kau tanyakan, biar saya jawab. Apa yang belum tahu, biar saya jawab. Nggak ngejek. Kalau si Edis kan, Muhammad begini Bogono, lalu dia ketawa, ya orang makin benci. Nah karena memang tujuannya itu bukan untuk kebaikan, tujuannya memang kebencian. Makanya lihat kayak Sopiatul, ya kan, dikit-dikit menghina, dikit-dikit tidak ada apanya ya, tidak ada rasa kasihnya, itu nggak ada gitu loh. Kalau memang lu benar, harusnya lu tolong dong. Ini enggak. Menghina aja dari zaman 40 tahun yang lalu sampai sekarang loh, sampai dari saya kecil itu. Zaman Ben Suradi gitu. Oh enggak bener. Begitu. Nah, karena Tuhan yang saya sembah juga nggak mengajarkan saya untuk membenci orang. Jadi makanya saya Nabi Luga. Kerajaan Nabi Luga nanti di surga itu bagaimana kemewahannya? Saya pernah dapat penglihatan teman saya Bang Luga, saya melihat ada suatu istana yang besarnya itu 10 kali lagi dari istana negara. Jadi Bang Luga itu duduk di atas tahta emas, mahkotanya berlian, lalu ada seorang malaikat mengatakan seperti ini, inilah Luga Tambunan yang sudah menghabiskan hartanya untuk memberitakan Injil. Saya bingung ya, harta saya apa ya? Iya. Tetapi benar, saya kan meninggalkan semua pekerjaan saya kan hanya demi memberitakan Injil. Tadinya kan saya mau jadi musisi terkenal kan. Akhirnya saya tinggalkan, sekarang saya jadi penginjil. Oh ternyata Tuhan sudah mengingat semua. Aku aja nggak ingat apa yang udah aku berikan itu. Ternyata Tuhan catat gitu. Jadi kemegahan saya diberikan tahta, duduk di dekat tahtanya Allah Bapa. Jadi Allah Bapa duduk di depan, saya duduk di satu lingkar, ring satu gitu di situ. Oh ngeri, nggak tahu lagi dah, kebahagiaan terdahsyat. Di surga Nabi Luga Allah Bapa punya mobil nggak? Kan Rolls Royce. Waktu itu si Bang Ray udah dapat penglihatan. Mobil saya Rolls Royce. Ngeri kan? Iya luar biasa. Sekarang kalau dibilang gini, di surga kita nggak perlu mobil, siapa bilang? Di surga lo mau ngapain? Mau terbang-terbang? Enggak. Sama, kenikmatan tertinggi itu ya seperti yang ada di bumi ini. Naik mobil, lewat kota-kota New York, itu kenikmatan paling tinggi. Dikawal oleh bodyguard, benar gak? Kalau kita dikawal oleh malaikat-malaikat. Kalau di bumi, lo lihat Mukesh Ambani turun dari mobil, 100 orang yang kawal dia bawa senjata, padahal cuma mau beli softtek, mau beli kolor doang. Udah heboh, iya kan? Iya. Kekayaannya 1.800 triliun, ya kan? Makan tinggal makan. Nah sama di surga juga begitu. Misalnya lo di surga punya kekayaan 1.800 triliun, lo mau belanja apa udah bebas, ya kan? Nah di surga ada bidadari nggak Nabi Luga? Di surga tidak ada hubungan seksual. Jadi kita hidup seperti malaikat. Kenapa saya katakan itu jauh lebih baik? Benar. Kalau kita hidup sendiri seperti malaikat, dikawal oleh malaikat, itu kenikmatan yang paling tinggi sebenarnya. Karena fokus kita hanya menyembah Tuhan kan. Makanya kita seperti perempuan, seperti istri. Suami kita adalah Tuhan secara roh ya. Makanya kita tidak perlu seks di surga. Memang benar. Kalau lu butuh seks di surga, repot tuh ngeliatin pantat perempuan tiap hari, ya mending lu tendangin aja. Bener gak? Awak pengen ngopi di Starbucks, pengen naik Rolls Royce, lu mamerin BH apaan sih? Di bumi mungkin itu enak, tapi kalau di surga itu nggak enak. Karena di surga itu kita itu hidup kekal gitu loh. Masa lo mau habis di dalam kekekalan ngeliatin pantatnya orang? Terus ini kita nanti nggak digaulin nggak di surga? Nggak ada di surga seks, nggak boleh.
Di sorga itu hidup seperti malaikat sendiri-sendiri. Jadi lo di sorga kerjanya ya makan, jalan-jalan, tidur, naik mobil. Bukan Ada tidur sih. buang airnya juga nggak Nabi Luga? Nggak bisa. Di sorga itu makan langsung hilang dia, langsung terurai. Nggak ada berak, nggak ada kencing. Dari kamu minum itu melalui napas diterurai dia. Jadi nggak ada berak, nggak ada kencing. Jadi di surga itu steril. Tinggal kita ngobrol-ngobrol dengan nabi-nabi ya kan, jalan-jalan masuk kota-kota naik, wah nggak tahu lah, indah banget lah. Kekal lagi Surga rumah. itu berapa tingkatan Nabi Luga? Surga itu sebenarnya bukan tingkatan seperti gedung bertinggi. Surga itu sama seperti bumi. Jadi pusat kotanya Yerusalem, ya Jakarta, kota-kota kecilnya kira-kira seperti itu. Jadi surga itu bukan kita naik, enggak. Surga itu cuma bedanya, misalnya kayak di Jakarta, Indonesia ya. Ya. Pusat kotanya Jakarta. Jadi yang dari Medan bisa main ke Jakarta. Yang dari Medan kota-kota provinsi, kira-kira begitu. Jadi pusat kotanya di mana Tuhan duduk tuh bertata di Jakarta gitu. Oh iya. Jadi tingkatannya bukan tingkatan ke atas, cuma tingkatannya semakin dekat ke Jakarta ya semakin Mewah. enak gitu. Iya, semakin mewah gitu. Iya. Ya, saya kok sama Bang Luga kalau diskusi enak ya. Gitu. Ya enak lah orang Pengaruh kudus ya, pengaruh kudus Rasul, ya. iya betul, Rasul dari Tuhan. Karena kalau lo ngomong sama Edis, bawahnya tegang, bawahnya ketakutan karena bukan cuma Edis, auranya aura dajjal. Oten yang lain emang gitu, longor. Betul. Beda sama Bang Luga. Ya, Kejam, Nabi Luga ini kejam, kan? luar biasa akhlaknya. Bang Saya Luga, memang keras orangnya. Saya memang orangnya keras bagi yang penyesat. Tapi bagi orang-orang yang mau belajar, ya saya ngomong ya tentu yang indah-indah lah. Mobil Rolls Royce, lo ngomong Rolls Royce aja di bumi aja lo bisa nangis saking indahnya ciptaan Tuhan, apalagi lo di sorga, betul nggak? iya. Nah, Kita Bang Luga, aja sampai nangis. Sebentar. Kita Iya. aja sampai nangis darah, sampai bakar orang karena orang curi motor. Betul nggak? Iya. Ada nggak Iya. orang curi motor sampai dibakar orangnya? Saking mahalnya motor. Itu baru motor. Dapat motor aja lo udah bisa nangis. Itu baru di bumi. Apalagi lo di sorga dapat mobil. Nggak tahu lagi lo ngomongnya kayak apa. beda Rolls Royce di bumi dengan di surga beda ya. Rolls Royce di bumi lo semasa hidup 70 tahun. Kalau kuat lo 80 tahun. Di sorga berapa Bang lama? Luga, ini bisa Kekal. dikatakan nggak? Bang Luga bisa dikatakan nggak bahwa Bang Luga ini adalah firman Yesus yang menjadi Bukan, manusia? saya. Oh tidak dong, saya ini hanya pembantunya. Saya hanya pembantunya. Hambanya, menterinya, gitu. Bang Luga, saya mau nanya nih, maaf nih. Bang Luga menjadi nabi itu apa upah dari Yesus? Apakah uang atau yang lain? Yang pertama, upah yang paling besar itu adalah kerajaan. Jadi kita diberikan tahta. Kalau di dunia ibarat kata tuh kita dianugerahi sebagai pejabat. Ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi menteri. Nah, kenikmatan paling enak di surga ya tentu kita dikasih tahta, jabatan. Karena kan ada istilah yang paling nikmat di dunia itu kan ada 3. Harta, tahta, dan wanita. Nah, kita di sorga diberikan tahta, jabatan. Nah, kalau kita udah punya jabatan, itu pasti punya kekayaan. Itu Wanita bersamaan. enggak? Wanita enggak, maaf, wanita. Kenapa di sorga tidak ada wanita? Karena begini, di sorga itu ada Tuhan. Ya, ada Tuhan yang harus kita sanjung, yang harus kita muliakan karena dialah yang menciptakan alam semesta ini. Jadi ketika kita sudah menyembah dia, mengagungkan dia, itu adalah sebagai pengganti wanita. Jadi gini, kita ini di sorga seperti wanita, Tuhanlah yang menjadi suami kita. Oh. Jadi kalau kita sudah punya suami, apa masih perlu yang lain-lain? Tidak perlu. Makanya, tapi penyembahan hubungan kita dengan Tuhan itu dalam bentuk pujian dan penyembahan. Jadi ketika memuji Tuhan dan menyembah itu sudah sebagai pengganti wanita. Jadi kitanya perempuan, Tuhannya laki-laki,
Tetapi secara roh ya. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, kita nggak butuh seks lagi, nggak perlu, karena Nabi sudah Luga, terpenuhi. Seperti itu. Nabi Luga, Iya. surga itu di mana? Surga itu di atas. Jadi jadi kan ada alam semesta. Di alam semesta kan ada bumi. Nah, di luar alam semesta itu ada yang lebih tinggi, namanya surga. Oh, Jadi surga itu di luar alam sudah semesta ya? Ya, di luar alam semesta. Karena waktu itu Ricardo Sid ketika dia terbang, dia melewati galaksi-galaksi. Sampai galaksi-galaksi sampai nggak kelihatan lagi, ada bintang-bintang udah nggak kelihatan yang. Tapi bintang di bawah ada, tapi di atas udah nggak ada lagi, udah ada kegelapan. Nah, di atas kegelapan itulah namanya dunia maya. Di situ masih banyak setan. Lalu tembus lagi, naik lagi ke atas terus, baru ketemulah pintu gerbang surga. Disitulah kediaman Tuhan yang Maha Tinggi. Itu pintu gerbangnya seberapa besar itu? Besarnya bukan main. Besarnya nggak kelihatan ujungnya, gede banget itu. Di situ gede ada banget, malaikat yang tingginya sekitar 200 meter besarnya. Malaikat yang menjaga 2 orang. Juga. Terus nanti wanita nggak ada yang di surga, Bang? Wanita ada di surga. Jadi kerjaan kita hanya menyembah Tuhan, memuji Tuhan, lalu mengadakan aktivitas-aktivitas lainnya. Mau ke mall, mau jalan-jalan, mau berenang-berenang, suka-suka lo. Oh, ada mallnya juga ya di surga ya, Nabi Luga ya? Ada lah, emang lo kira surga itu hutan belantara? Surga itu seperti New York. Ada lah. Ada Pakai kursi, ada sofa, Kamu- ada handphone, ada komputer, segala macam. Sorry, Bang Luga dimaklumi, Bang Paki itu belum pernah ke surga, beda. Iya. Dimaklumi Jadi gini, aja. kenapa orang bilang begini? Lu gak harus tes kejiwaan, karena gini, surga ini kan gimana ya? Surga ini kan sulit dijangkau oleh pikiran manusia karena kita manusia berdosa. Jadi kita Iya, itu benar. otak kita itu sudah terbiasa dengan hal-hal yang duniawi. Jadi kita dikasih tahu surga itu sepertinya masa sih. Saya juga tadinya ngomong gitu, masa sih di surga ada mobil? Tapi benar gitu loh. Tapi makanya kita ketika kita sampai ke surga itu kita cuma bisa nangis doang karena di luar otak kita. Iya, Tapi iya. benar, tapi surga itu lebih nyata dari bumi loh. Gitu loh. Iya, Nabi Luga Ya, diangkat menjadi makanya orang paling benci kalau saya ngomongin Rolls Royce, karena Rolls Royce itu kan dunia banget ya. Mobil mewah gitu. Ketika ada di surga Rolls Royce itu banyak loh yang maki-maki saya loh, anjing-anjingin saya loh. Tapi Plaza lucunya Indonesia saya ada nggak Nabi Luga? Plaza Indonesia ada nggak Nabi Luga? Saya rasa gimana ya? Mau ada kali ya. Mungkin di bagian-bagian surga yang lain. Kan surga itu kan luas banget ya. Sama kayak bumi. Bang MJ ada yang mau ditanyakan sama Rasul Luga? Boleh, boleh. Bang lebih MJ baik orang mana percaya. ini? Assalamualaikum. bisa. Malam Bang Luga. Ya, Nabi selamat Bang, malam. Nabi Bang. Gak apa-apa. Oh iya. Jadi saya nonton tuh diskusinya Anda dengan anaknya Zakir Naik ya waktu itu ya. Iya. Keren. Wes, bukan main. Akhirnya ya tercapai itu. Jadi gini, Bang. Kalau Paulus itu dengan Anda, ya kan? Setara atau seperti apa tuh? Ring 1, 24 orang. Oh, jadi Ring 1 tuh 24 sama tuh ya. orang. Iya. Wes, Tapi keren nih. menangnya 12 Rasul Yesus, itu kan 24 orang itu kan 12 Rasul Yesus dengan 12 Rasul akhir zaman, mereka beda setingkat. Jadi mereka tuh sulung. Jadi mereka double portion. Kalau kita satu portion, mereka double. Jadi tapi tetap di ring 1. Iya. Jadi yang 12 itu double portion, kita yang 12 ya yang terakhir ini satu portion. Jadi bedanya cuma itu doang, tapi sama-sama di ring 1. Oh, jadi setara dengan ini ya, dengan Paulus ya. Ya, dengan Petrus, dengan 12 rasul murid Yesus satu ring lah, ring 1. Sama-sama menteri gitu. Tapi yang 12 ini menangnya mereka kan yang sulung.
Nah, kalau yang sulung itu kan hasil apanya dapatnya double. Misalnya dia dapat gaji 2M, kami 1M, kira-kira gitu. Bang, ini Kira-kira, ini Bang, kan sekarang nih lagi populer nih di apa namanya Edis nih di apa di Komalnya tuh. Nah, kalau semisalnya dia suatu saat diangkat jadi nabi juga gimana tuh kalau menurutnya Abang? Edis tidak mungkin diangkat jadi nabi karena dia pun tidak mengakui saya nabi. Berarti dia tidak masuk di ring dimanapun di kerajaan surga. Di seluruh surga dia nggak masuk. Karena kalau semua karena orang yang hanya menolak satu aja di ring satu itu udah menolak surga. Jadi kalau dia menolak saya, sama juga dia menolak seluruh surga. Karena saya masuk di kabinetnya Tuhan, kira-kira begitu. Iya benar ya. Jadi Edis ini gini. Tapi Edis kok viral, Bang. Ingat, iblis juga kan viral juga. Dia menarik sepertiga surga, malaikat surga. Jadi yang viral itu bukan cuma Tuhan, iblis juga viral. Tapi viralnya bukan viral dari Tuhan. Jadi terkenal, tapi tidak dari Tuhan. Karena di neraka juga orang banyak viral. Miliaran orang di neraka viral nangis-nangis gitu. Jadi makanya bukan karena viral orang jadi patokan kebenaran seperti itu. Wah, ini kalau ada konten yang nggak percaya sama Bang Luga nih, Nabi. Iya, kenabian Bang Luga gimana nih? Bisa didebat nih. Hancur lah orang langsung utusan Yesus yang turun. Loh, sekarang begini. Anda tidak percaya dengan salah satu kabinetnya Pak Prabowo, misalnya Menteri Luar Negerinya. Oh, saya nggak percaya sama dia setan gitu. Iya Ya, benar. lo nolak menteri ya, lo nolak ketentuan negara, lo dihukum dengan undang-undang, kan gitu. Bang, Iya kan? boleh dong cerita peristiwanya waktu Abang ketemu ininya Abang tuh gimana tuh? Nabi ya diangkat menjadi Iya, nabi diangkat itu. menjadi nabi. Ya, Di usia saya kan pernah berdoa kan. Yesus menampakkan diri pakai jubah emas di lantai 22, lalu dia berbicara kepada saya. Ya kan? Terus banyak sekali yang dia ngomongin. Apa yang kuberikan kepadamu, aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu, aku akan mengangkat engkau ke tempat yang tinggi. Tuhan Yesus bilang gitu sama saya. Terus waktu saya masih berada di dalam kandungan juga Yesus menampakkan diri ke mama saya. Diangkat tangannya, mama saya terjatuh, dan di situ Tuhan sudah menyatakan kalau saya itu dipilih dia untuk menjadi seorang rasul. Jadi memang dalam beberapa kali berdoa, saya beberapa kali didatangin sama malaikat, 7 malaikat. Ini bukan mimpi loh ya, ini datang langsung. Kalau mimpi kan masih bisa dibilang jangan-jangan itu bunga tidur. Ini enggak, ini datang langsung. Wow, malaikatnya 7 bawa peti emas dan mengaku kami adalah pemegang kunci kekayaan sorga. Jadi saya ini adalah rasul spesialisasi pendanaan. Jadi saya Terus rasul kaget nggak waktu itu? Waktu didatangin gitu tuh. Kalau didatangin begitu ya kita keringat dingin, tapi nggak takut, ada ketenangan gitu loh. Kaget tapi enggak gimana sih, kayak justru auranya indah banget, bawaannya pengen nangis gitu karena penuh kasih yang besar gitu. Jadi indah sekali. Nah, beda kalau setan datang. Setan datang, lo tahu sendiri penampakan kita udah bulu kuduk, menakutkan gitu ya. Iya, tapi kalau malaikat datang itu bawaannya kita senang, bergembira gitu loh. Bukannya takut, bergembira. Ciri-cirinya gimana? Malaikat itu penampakannya dahsyatnya bukan main. Ada rambutnya emas, pipinya merah, indahnya bukan main. Kita ngelihatnya kayak ngelihat boneka, tapi tapi hidup gitu loh. Karena ganteng banget. Bayangin, matanya biru, ya kan? Rambutnya emas, wajahnya seperti kilat putih gitu. Terus dahsyat ya pokoknya. Lu kalau ngeliat sampai pengen nangis. Kalau indah banget, indah luar biasa.
Oh, bajunya sutra Nabi Luga, seperti tembus pandang gitu. Iya, gimana? Bagaimana para pendeta-pendeta yang menolak kenabian Nabi Luga? Sebenarnya tidak semua pendeta. Semua pendeta tuh biasanya tuh diam dalam hati aja dengan rasa kok dia yang dipakai ya gitu aja. Sebagian pendeta, ya, ya bukan iri sih, tapi sedih aja kok jadi dia yang dipakai, kok bukan saya gitu aja. Katanya mana ada Nabi lagi di zaman sekarang. Gimana itu tanggapannya Nabi Luga? Itu salah, itu penafsiran salah, karena tidak ada ayatnya dalam Kristen tuh Nabi terakhir. Karena yang didatangin Yesus itu banyak, bukan cuma saya. Jadi yang Nabi juga bukan cuma saya, tapi saya memang kebetulan Nabi yang terkenal. Nabi yang didatangin malaikat itu bukan cuma saya, itu jumlahnya juga ratusan orang, bukan cuma saya aja. Tapi kebetulan saya ini kan merangkap rasul, jadi saya memperkenalkan gitu. Nabi-nabi yang di kalangan karismatik itu banyak, itu yang dibawa ke surga juga banyak. Nggak perlu nubuatan gitu ya, seperti sebagaimana Paulus gitu ya Bang ya. Seorang nabi itu artinya dia kan juga sebenarnya udah dinubuatkan, tapi secara umum. Pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku, Yoel 2:28. Teruna akan mendapat penglihatan. Nah, teruna akan mendapat penglihatan ini sebenarnya nabi. Karena yang bernubuat dan mendapat penglihatan itu cuma nabi yang bisa mendapatkan nubuat dan penglihatan. Penginjil nggak bisa, pendeta tidak bisa, pengajar pun tidak bisa. Yang mendapat penglihatan nubuat itu cuma nabi dan rasul, seperti itu. Jadi pendeta ini tujuannya mengatakan nabi sudah tidak ada supaya memperkokoh kerajaan mereka, supaya mereka tidak bisa ditegur. Nah, tetapi kan tidak bisa dibendung, nabi makin banyak, ya kan? Berarti kebongkarlah sindikat-sindikat para pendeta. Misalnya mereka bikin ajaran-ajaran baru yang tidak disuruh Tuhan. Nah, itu terbongkar. Makanya mereka benci dengan nabi, karena nabi ini berkata tuh polisinya umat. Kalau pendeta kan penjaga umat, kalau nabi polisinya para pendeta. Jadi kalau ada pendeta yang korup, ada juga nggak Nabi Luga? Propam lah, ibarat kata kalau pendeta itu polisi, kalau nabi itu propamnya, yang nangkap-nangkapin polisi, kira-kira begitu. Propamnya, nah polisi dari polisi, kayak PM. Polisinya tentara itu. Kalau nabi itu kan polisinya, kalau nabi itu polisinya polisi, jadi propamnya lah. Kami ini bisa nangkapin pendeta gitu. Jadi makanya pendetanya takut sama kami, benci. Iya. Gitu. Nabi Luga. Kira-kira kami ini bisa nggak sesurga sama Nabi Luga, setingkat dengan Nabi Luga? Kalau setingkat mungkin nggak bisa, karena kan kalau setingkat itu kan otoritas Tuhan ya, karena surga itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Sama seperti di militer, ada pangkat, ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, kolonel, mayor, letnan kolonel. Apakah bisa saya setingkat? Ya itu otoritas Tuhan. Ya kalau misalnya kamu rajin, misalnya kamu bertobat, masuk Kristen, lalu kamu ikut dalam pemberitaan Injil, ya setidaknya kamu bisa masih mengejar posisi-posisi bintang 1 masih bisa dikejar, asalkan rajin, aktif. Mungkin nggak bisa menginjil dan misalnya kamu punya harta nih, misalnya punya 2 triliun, ya udah 2 triliun kamu sumbangkan untuk penginjilan. Nah kemungkinan besar kamu dapat rumah besar. Iya, kalau misalnya nggak bisa ngomong, kalau saya kan ngomong, ya kan, Bang, saya nggak bisa ngomong nih, tapi saya ada harta nih, berapa? 10 triliun, ya udah, 10 triliun saya kasih buat penginjilan untuk biar nama Yesus cepat diberitakan. Nah, maka kamu akan dapat posisi di sorga, posisi harta di sorga, gitu. Tapi saya nggak ada harta, cuma bisanya aktif, ya bisa juga. Jadi Bang Luga diberi kuasa juga untuk memutuskan orang masuk neraka ya? Iya, karena saya dipercaya untuk menjadi hakim, salah satu hakim di 24 tua-tua itu kan.
untuk menghakimi bangsa-bangsa. Makanya saya kan orangnya gampang banget neraka-nerakain orang kan. Itu sebenarnya salah satu keahlian saya. Pergi kau kan ya. Itu kan ciri-ciri seorang hakim di akhir zaman. Ketika melempar orang ke lautan api, saya melihatnya seperti itu. Bapak saya sekarang lagi di mana Nabi Luga dalam penglihatan Nabi Luga? Bukan. Jadi seorang nabi itu bukan seperti seorang dukun. Tolong kasih tahu di mana enggak. Jadi nabi itu adalah Tuhan yang suruh. Iya. Iya, jadi nabi itu pembantu kita angkat duit. Tolong cewek gua ada di mana? Itu bukan urusan saya. Ya kalau bapak kau ada di mana ya kau telepon, kau kejar kan gitu. Diatur, ngatur. Gue bilang Luga diatur. pinter Luga ini. Jadi Luga ini nggak bisa dibegoin pendeta. Kenapa? Bang Luga ini nggak bisa dibodoh-bodohin sama pendeta. Ini nggak bisa dibodoh-bodohin sama pendeta. Oh nggak bisa, makanya pendeta takut sama saya kan, saya tempeleng kepalanya. saya kalau ketemu pendeta di gereja, pendetanya baru senyum-senyum ya. Ini hambanya gitu. Ayo Bang MJ, Lah udah terbukti kan, pendeta juga kan banyak juga yang masuk kan. Nah gitu. Sebenarnya banyak juga. Iya. Tapi kan tidak semua pendeta. Semua pendeta yang kira-kira yang melenceng. Tapi kalau pendetanya taat sama Tuhan ya nggak juga dong. Kita nggak bisa juga. Saifuddin Ibrahim gimana Nabi Luga? Kalau Saifuddin Ibrahim ini dia dulu menyerang saya, tapi sekarang dia udah minta maaf. Saya boleh diomelin pendeta Bang Luga, tapi saya nggak akan boleh melawan dia. Dia udah merendahkan hati, ya saya rasa saya pun akan merangkul dia. Tentu juga saya akan menasihati dia juga kan. Pak Saifuddin jangan kasar supaya kita bisa diterima orang. Oke Bang Luga. Oke, saya boleh tanya Bang Luga? Silakan Pak. Bang Luga, diangkat dari Nabi siapa yang angkat? Yesus. Coba tunjukkan ayatnya satu. Wahyu pasal 4. Ya, coba dibaca. Iya. Dan di sekeliling tahta itu jangan ada baca Pak Lugas, jangan baca bahasa Indonesia, bahasa Ibrani. Ya, bahasa Ibrani baca ya. Oh, saya nggak bisa bahasa Ibrani, silakan. Wahyu 4 ayat 5 kalau nggak salah. Iya, masuk itu kalau bahasa Indonesia Pak Lugas itu teks ya. Iya, silakan aja, silakan kau baca dalam bahasa Ibrani. Iya, kami umat Muslim tidak bisa baca Ibrani. Kalau suruh ya udah, kami ya bisa. Kalau nggak bisa ya tidurlah. Ya kau nanya bahasa Ibrani. Katanya Nabi. Loh, Nabi itu tugasnya menyampaikan pesan Tuhan, bukannya suruh buka kursus bahasa Ibrani. Ada aja kamu. Iya, maksudnya kan Nabi, kalau Yesus menurunkan itu kan dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Nabi itu tugasnya adalah menyampaikan penglihatan yang Tuhan bicara kepada dia. Misalnya Tuhan bicara kepada saya sampaikan siapa aja yang dibakar, misalnya bom-bom, Sopiatul. Nah, saya hanya menyampaikan, itu tugas Nabi, bukannya suruh saya harus tahu bahasa Ibrani, bahasa Cina, bahasa Hongkong. Itu tugasnya dosen. Jadi Bapak juga harus tahu, Nabi itu bukan Tuhan, Nabi itu penyampaian Tuhan. Iya, benar Bang. Benar Bang. Iya, iyalah. Justru masa lu tanya sama gue bahasa Ibrani? Justru nah gini Bang Luga, kan itu Bible itu kan ada yang bahasa apa ya, lupa saya. Kan Nabi itu nggak ada di situ tuh. Kalau ya kalau Bang Luga nih kalau terima wahyu tentunya kan dengan bahasa Indonesia toh. Nih kalau terima wahyu tentunya kan dengan sesuai dengan negaranya di mana kan gitu ya. Itu saya mau tanya pendapat aja sih, kalau dijawab nggak dijawab juga nggak apa-apa. Kan di Yunani tuh nggak pernah tuh ada nabi di situ. Kenapa dipakai tuh bahasa Yunani? Boleh dijawab, boleh tidak, nggak apa-apa, bebas.
menurutnya Assalamualaikum Nabi Luga warahmatullahi gitu. wabarakatuh. Salam. Iya, jadi gini aja. Masalah bahasa-bahasa itu bukan tugas saya. Tugas saya adalah menyampaikan siapa yang lagi dicincang di neraka. Oh, oke. Ada beberapa pendeta, itu tugas saya. Jadi seorang nabi itu bukan berarti dia semua tahu segalanya. Yang tahu segalanya itu adalah Tuhan. Tapi memang Pendeta ada kadang-kadang masuk neraka ya? Gini Pak Lugas, Pak Lugas. Kalau Ya, kami ya, di silakan. Muslim, kalau membaca itu karena Al-Qur'an itu kan diturunnya di Arab. Jadi kami membacanya dalam bahasa Arab. ya, Tapi kenapa orang Kristen kan itu Alkitab itu diturunkan di Yunani. Bahasanya bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Terus kenapa orang Kristen kebanyakan nggak bisa bahasa itu? Cuma bisa ya ngomong kan, bahasa begini Indonesia. Pak. Begini Pak. Kami ini kan orang Indonesia. Tentu kan ada yang namanya Lembaga Alkitab Indonesia, mereka itu udah pakar bahasa. Jadi kalau masalah bahasa, mereka lebih jago dari saya. Nah, saya hanya perlu membaca terjemahannya. Nah, Berarti Pak Lugas itu membaca teks ya. iya, tetapi begini, misalnya begini kan, dalam bahasa Yunaninya, usirlah setan dalam nama Yesus. Lalu kami baca di dalam teks bahasa Indonesianya, usirlah setan dalam nama Yesus. Nah, tugas saya bukan memastikan ini terjemahannya benar apa enggak. Kami cuma ngetes yang bahasa Indonesianya. Contoh, kami cari Gondoruo. Weh Gondoruo, kurang ajar. Dia sini dulu kau. Aku mau ngetes ini. Di dalam nama Yesus, katanya kau bisa ditempeleng muncungnya. Nah, Gondoruonya datang. Dalam nama Yesus, pergi kau kurang ajar. Pergi Gondoruonya berarti yang tertulis dalam bahasa Indonesia itu benar. Jadi kita nggak perlu pusing. Ini salah terjemahan lah, salah kucing, salah kolor. Itu nggak perlu. Kita, misalnya gini. Ada orang ngasih kita duit, kita nggak perlu cek ini uang palsu apa enggak. Kita belanjain aja. Kalau dibilang palsu baru kita cek lagi. Tapi kalau selagi masih bisa dibelanjakan, nggak ada keluhan, ya monggo aja. Nggak perlu kita pergi ngecek uang kita ke tempat pengecekan uang palsu. Itu namanya orang gila. Orang duit lagi megang cepet, perut udah lapar, langsung aja ke warung Padang. Bang, Kalau nggak boleh saya bertanya. sekarang, oke, assalamualaikum semuanya. Sudah ya, Waalaikumsalam. Bang Lage kasih kesempatan yang lain dulu lagi ya mau bertanya. Silakan Bang Jack Abadi. Saya ingin bertanya sama Bang Luga. Di Ya. daerah mana Bang Luga ketemu Kalau mau Yesus? naik bertanya silakan naik. Gantian. Saya Tanya. izin turun Di ya. daerah Turun, Mas. mana? Iya Bang, makasih Bang. Oke. Biar yang Gantian lain Bang. kebagian nanya-nanya nih, ya kan? Ya, Nah, Assalamualaikum. begini, saya Selamat kan mau malam tanya Bang Luga sama ya. Oke, Nabi Pak. Luga. Saya mau bertanya sama Nabi Luga. Waktu ketemu Yesus di mana? Dan bagaimana dia punya rupa Yesus itu, dia punya muka, ciri-ciri mukanya macam mana? Oke, jadi waktu saya ketemu itu di daerah Jakarta Selatan di lantai 22 gedung Landmark yang ada di Karet. Sudirman. Ya Sudirman apa tuh? Kan ada gedung Landmark tuh yang gedung kembar itu lantai 22, di situ kan ada menara doa. Lantai 22. Jadi waktu kami berdoa, di situ Tuhan Yesus menampakkan diri pakai jubah emas, wajahnya seperti matahari, bersinar-sinar, berkilau-kilau. Kami udah pingsan. Rambutnya itu kecoklatan. Wajahnya itu tidak terlihat karena begitu silau. Rambutnya panjang sebahu. Memang gantengnya bukan main. Kami udah pingsan. Karena kenapa? Karena kemuliaannya itu, auranya itu aura yang maha kuasa. Seperti nafas mau diambil. Ketika dia datang itu, tapi karena dia baik, dia memberikan sukacita. Nah, ketika Yesus hadir, itu radius 220 km itu setan tuh nggak bisa mendekat. Karena semua dikawal pengawalan ketat oleh Gabriel Michael. Di situ ada malaikat-malaikat besar. Itu tinggi-tingginya juga 55 meter, pedangnya juga 4 meter pajangnya. Pernah ngeliat pedang yang tingginya 4 meter nggak?
Itu sekali ngebelah itu bisa bisa gunung bisa terbelah dua. Nah, makanya Yesus tuh dikawal dengan pengawalan ketat oleh para malaikat. Gitu. Minta maaf Enggak, ya, minta maaf ya, Bang Luga atau Nabi Luga. Saya ini Ya. juga melihat Yesus, tapi dalam mimpi saya kan orang Islam Ya. ini, Ya. orang Islam. Saya waktu melihat itu Yesus, sementara antara tidur dengan yang sadar dengan yang tidak sadar lah begitu. Iya. Waktu saya turun, tapi Yesus saya melihat dia punya wajah itu memang ya tampan lah, dan rambutnya itu seperti Superman, keriting-keriting sederhana, dan rambutnya itu seperti sentiasa basah ya, seperti sudah mandi begitu. Saya melihat dia pakai jubah putih, tapi seolah-olah dia keluar dari tubuh saya, dia naik ke langit itu. Dipagari oleh lilin putih yang sedang dibakar, semua lilin itu, dia di tengah-tengah lilin putih itu. Dan sampai sekarang dia punya wajah itu sentiasa macam bersama-sama saya lah. Saya tidak pernah lupa. Udah gitu aja. Ya gitu saja. Iya, berarti kan sebenarnya abang ini sudah pernah dipantau sama Yesus. Jadi memang dia kan belum berbicara kan? Ya, tidak ada bicara apa-apa, tidak ada bicara. Ya. Nah, kalau sama saya dia ngomong. Ya, tidak ngomong dia. Dia berbicara, dia mengatakan kepada saya, "Aku yang menaruh firmanku di dalam mulutmu. Aku yang mempersiapkan engkau sejak dari kandungan. Oh iya. Dan aku akan, memang orang tidak menerima engkau, anakku, aku akan mengangkat engkau ke tempat yang tinggi." Waktu itu saya masih miskin itu, masih ngegembel, masih ngamen. Ya. Gue bilang ini gawat ini, kok Yesus, gue gembel pengamen, dia datang. Rupanya sejak saat itulah saya terkenal, sejak didatangin itu. Jadi kedatangan Yesus ini membuat saya makin terkenal dan makin banyak duit. Gitu. Tapi Bang, terkenal. Saya melihat Yesus itu memang umur muda, sekitar dalam 32 atau 33 tahun dia punya umur. Karena dia itu, saya baring, dia sekitar tingginya dari badan saya dalam 3 meter saja, gitu. Dia naik ke langit dengan dikelilingi lilin putih yang sedang dibakar ya. Oh, dia di tengah-tengah dan dia pakai jubah putih begitu. Wah tuh, udah luar biasa itu. Harusnya Ya, Bapak percaya kepada Yesus. Sekarang gini, Yesus itu menurut Bapak siapa? Iya, tapi kalau menurut saya Yesus itu Nabi. seorang nabi, karena waktu saya sholat asar itu pernah saya dituruni juga di bagian belakang itu, ditepuk-tepuk saya bahu sebelah kanan. Terus? Tidak berkata apa-apa, saya cuma perasaan di bahu saya itu dia ketuk 3 kali bahu kanan saya. Oh, Di situ saya kan merasa kenapa saya bergetar ya, menangis sehingga saya pikir-pikir saya ini jangan-jangan sudah mati, ini panggilan sudah sampai. Ya begitu, saya pernah begitu. Karena Tuhan Yesus itu, karena kalau saya itu mengobat orang, harus saya membayangkan wajahnya juga itu. Mengobati orang? Iya, iya. Oh, jadi sekarang Bapak udah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan? Saya percaya Yesus itu sebagai nabi ya, karena dia memang saya jelaskan ya. Ya. Bapak sudah punya kesempatan luar biasa didatangin oleh sama Yesus langsung, itu udah luar biasa. Ya. Tapi saya mau kasih tahu Yesus itu siapa, ya? Yesus itu punya apakah Yesus itu? Maksud saya ada persamaan dengan Nabi Isa begitu. Iya, Yesus itu Nabi Isa, tapi kalau Muslim kan bilangnya kan dia nabi. Nah, saya kasih tahu kalau Yesus itu bukan nabi. Jadi begini, cara taunya begini. Kenapa Yesus itu bukan nabi? Karena kedua orang tua Yesus itu adalah Tuhan.
Bapaknya Allah Bapa, disebutnya Allah Bapa. Itulah bapak kandungnya Yesus. Ibunya Yesus bukanlah Maria. Maria itu cuma ibu angkat. Ibunya adalah Tuhan, yaitu Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus ini? Roh Kudus inilah yang kuasa yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Allah Bapa itu menjadikan langit dan bumi itu bukan pakai kuasa sendiri. Iya. Kan banyak orang Islam, oh Allah itu menjadikan langit dan bumi ya pakai kuasa sendiri. Enggak. Allah Bapa menjadikan alam semesta itu pakai kuasa pribadi lain yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus ini jenis kelaminnya perempuan. Iya. Itulah ibunya Yesus. Jadi ibunya Yesus ini adalah Tuhan. Bapak kandungnya juga Tuhan. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi Klian. Ibunya Siti Aminah, manusia biasa. Bapaknya Abdullah, manusia biasa. Kalau Yesus, orang tuanya udah maha kuasa. Bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan, yaitu Roh Kudus. Maka wajib anaknya Tuhan. Karena kedua orang tuanya Tuhan. DNA Tuhan. Kalau nabi-nabi DNA masih DNA manusia. Makanya saya bilang Yesus itu Tuhan. Bagaimana membuktikan kalau Yesus Tuhan? Nanti malam coba kalian berdoa, Yesus, apakah engkau Tuhan? Tolonglah aku. Nanti Roh Kudus turun, nangis loh. Jadi disitulah membuktikan kalau Yesus itu Tuhan. Nah, bagaimana cara membuktikan lagi? Satu lagi cara membuktikan, kalau ada orang kerasukan setan, kalau ada orang kesurupan, kalian cuma tinggal memanggil dalam nama Yesus, keluar. Nah, setan pasti keluar. Saya sudah membuktikannya beratus-ratus kali, ya. Saya sudah sering mengusir setan. Jadi saya tahu persis kalau Yesus itu Tuhan. Contoh, di dalam rumah, misalnya banyak setannya kan merinding kita kan. Iya. Pasti ketakutan kan. Iya betul. Istighfar. Kalau saya, ya, kalau ada setan di satu ruangan gelap atau di banyak setan, saya tidak akan takut karena saya akan mengatakan begini, dalam nama Yesus, keluar setan, keluar dalam nama Yesus. Jadi saya punya kuasa untuk mengusir setan. Tapi kalau orang lain nggak bisa, mereka biasanya imbang melawan setan. Nah, coba tuh lihat itu di apa tuh? Ada kan adu nyali yang di Trans TV itu kan? Iya. Nah, jadi dengan kita mengucapkan darah Yesus, itu kami sudah mendapat penglihatan, itu para malaikat itu pegang rantai, itu setan dikejar. Ribuan setan dikejar oleh para malaikat. Ketika minta maaf ya Bang Luga, saya potong dulu ya. Begini ceritanya ya Nabi Luga. Saya waktu itu sholat asar, tapi selesai sudah sholat, saya tinggal berdoa ya. Waktu berdoa itu saya bersila kan, jadi saya tiba-tiba turun nih sebelah kanan saya menepuk bahu saya 3 kali. Selepas itu saya menangis habis-habisnya itu. Iya di jam Roh Kudus itu, berarti Bapak ini di jam Roh Kudus, Roh Kudus itu udah masuk, cuma mungkin Bapak perlu dituntun lebih baik lagi. Ya, karena jadi yang menepuk Bapak itu bukan Nabi tapi Tuhan. Oh iya begitulah. Iya. Karena jadi gini loh, gini Pak, sebentar. Kita jangan, kita ini ketiban 1 triliun, tapi yang kita masih menganggap itu uang receh. Jangan, itu ibarat kata Bapak tuh ketiban 1 triliun, tapi anggap Bapak itu cuma 1 juta. Nah kira-kira begitu. Yang datang sama Bapak membuat Bapak sampai nangis, itu sebenarnya Tuhan yang menciptakan alam semesta, tapi Bapak anggap cuma nabi. Ya rugi sendiri. Sebab kalau saya dalam Islam itu sholat, saya itu sholat sungguh-sungguh, seolah-olah saya itu tidak ada di dunia, seolah-olah saya terbang di atas langit itu kalau saya sholat itu. Nah, makanya kan terus ada yang bilang begini, itu di jamah setan. Saya sudah sering ketemu kiai, ya, kita adu mujizat, ya, dia baca-bacain, saya menyanyi, memuji Tuhan, Roh Kudus turun, saya tengking, saya banting langsung diam. Nah itu buktinya kalau Roh Kudus yang ada di dalam saya itu lebih besar daripada semua roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi saya sudah mengujinya. Waktu itu ada teman saya pemilik 28 jin berasal dari Banten. Dia
jarak 1 meter, dia baca-bacain ayat, saya cuma menyanyi puji-pujian, lalu saya tengking. Dia melihat badan saya keluar api ingin membakar dia. Bang, saya takut bang, saya takut. Dia bilang gitu. Kenapa kamu takut? Saya bilang, ada api keluar dari badan Bang Luga, saya takut bang, katanya. Nah itulah Roh Kudus. Saya bilang, bang, saya mau ingin mengeluarkan ilmu saya, bisa nggak abang cabut? Mau kau dikeluarkan? Mau. Saya tangking dalam nama Yesus, keluar. Saya cabut roh-roh setan, dia pingsan. Setelah dia pingsan selama 15 menit, lalu dia bangun, saya tanya, kamu lihat apa? Bang, saya lihat Yesus. Yesus berkata kepada saya, masuklah ke dalam ragaku. Malam itu juga dia masuk Kristen. Jadi Yesus itu Tuhan. Hati-hati, berat melawan Yesus. Bang, saya kan kalau macam menawar orang sakit, macam itu hari kan saya ada di Malaysia sekarang ini. Di Malaysia ya. Ada orang dari kota Kinabalu sakit dalam perut ya. Sakit dalam perut, kemana saja dukun dia pergi tidak bisa ya sembuh. Ya, Seolah-olah itu dalam perut itu gembung, ada apa di dalam. Jadi mengenai mereka bilang mungkin ilmu ini ilmu dari orang. ya. Jadi itu hari saya bikinkan air saja. Bikinkan air, tapi saya bikin air itu saya bayang saja muka Yesus itu. Karena kemana saja pergi seolah-olah ada dia sama saya itu. Oh, Sekarang. biasa. Iya. Iya, sedap. Saya mimpi itu 2014 sehingga sekarang saya tidak pernah lupa mukanya itu karena kemana saya pergi seolah-olah ada dia sama saya di atas kepala saya. Iya. Bentar. Iya. Jadi saya bikin air, selepas saya bikin air baru senang itu perempuan itu dia bilang, bagus sudah itu, sudah ada apa-apa. Iya berat. Sudah mulai dideketin sama Yesus, ya jangan. Harusnya Bapak harus udah percaya Yesus itu Tuhan, bukan Nabi. Saya bisa garansi 1000%. Kalau misalnya ada yang nggak setuju, ya boleh kita adu ya kan. Dia suruh duduk, keluarkan ayat-ayatnya, nanti saya nyanyi muji-muji, nanti saya banting, nanti kejadian kayak kemarin, badan saya keluar api, dia ketakutan, udah mau mati katanya dia. Makanya saya bilang Yesus itu nggak bisa dilawan. Kalau nggak percaya, ustadznya suruh baris, kiainya suruh baris, nanti saya tangking satu persatu. Kenapa saya berani ngomong gitu? Saya kenal dia punya wajah itu, bentuk badan, bentuk wajah, dia punya kumis kan, dia punya janggut semua di pandangan saya selalu. Iya, berarti itu sudah Tuhan Yesus itu ingin menangkap Bapak. Jadi nanti Bapak mulai menyembuhkan orang, mulai pakai dalam nama Yesus sembuh. Dites aja. Ada kerasukan setan dalam nama Yesus sembuh. Nanti si Fauji juga kalau ada tetangganya kerasukan setan dalam nama Yesus sembuh, gitu aja. Iya, semua gitu. Saya di sini. Ketemu kan di sini. Orang kerasukan setan itu semua yang saya sembuhkan di sini. Atau kena guna-guna dari orang, saya juga yang sembuhkan. Saya ini sudah berhadap-hadapan dengan Ustadz. Ya, Jonathan Nandar itu dibacain saya, dada saya dipegang-pegang sama dia. Saya tangking dalam nama Yesus, dia langsung lari. Jadi makanya saya sudah membuktikan setan ini udah sering saya banting, bukan cuma sekali 2 kali. Kita udah bosan nginjek-injek pala setan, jadi nggak usah bawa setan ke sini. Kalau nggak percaya, kalau setan itu bang, saya tidak pernah takut karena saya ini di tempat gelap jaga sendiri saja kan, saya sebagai pengawal keselamatan di tempat gelap sendiri. Tiada apa-apa yang saya takuti. Iya, jadi kan itu kan ada tuh siapa tuh ya, dukun santet nomor 1 di Pulau Jawa tuh Daud Tony yang menjadi dukunnya Pak SBY. Dia itu Bang Jack Muslim bang. Apa? Saya Muslim, Islam saya. Ya, Islam. Jadi mulai hari ini saran saya kepada Bapak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, jangan sebagai Nabi lagi. Jadi ketika ada setan langsung tengking dalam nama Yesus. Seperti itu, Pak. Jadi kalau kita mempercayai Yesus Nabi, ya mungkin sebenarnya Bapak udah didatangin terus kan supaya Bapak itu ikut dia. Jadi mulai hari ini
Bapak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru Roh Kudus itu berkuasa. Abang bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, gitu. Kalau nggak Berarti- percaya dites, bawa berarti cuma- jinnya ke sini. Berarti kalau nanti ada orang yang seperti Bang Luga lagi, yang dipilih jadi nabi lagi dong nanti. Gimana? Oh, enggak. Emang Yesus masih masih kekurangan nabi, Bang? Nabi itu banyak, Bang, bukan cuma saya aja. Iya, maksudnya dia masih mencari. Kemungkinan saya atau Bang Jack jadi nabi bisa. Kalau misalnya dia Tuhan intent, kan kita mengetahui seorang nabi itu kan ada prosesnya. Iya. Kalau misalnya Yesus terus menerus berbicara, ya berarti dia nabi. Oh. Terus, Jadi Itu, Bang Jack hati-hati, Bang Jack juga masih Kemungkinan. jadi kayak Bang Luga Kan, bisa. Kemungkinan. kita sekarang kan tidak pernah itu wahyu itu nabi-nabi saya diturunkan wahyu. Kalau kita manusia biasa tidak diturunkan wahyu lagi. Oh tidak ada istilah manusia biasa. Kalau orang sudah didatangin Yesus, lalu Tuhan berbicara kepada dia bukan manusia biasa lagi, dia sudah nabi. Tapi kan ini kan masih proses, kita belum tahu persis apakah si Bang Jack ini nabi, karena kalau Bang Jack ini nabi, dia tidak mungkin beragama Islam. Dia nanti prosesnya, makanya kita lihat nanti apakah Bang Jack ini akan percaya Yesus sebagai Tuhan. Kalau dia percaya sebagai Tuhan, lalu nanti Yesus sudah datangin dia terus menerus dan menyampaikan pesan, berarti dia adalah seorang nabi juga, kayak gitu. Nah, kami kan dalam kepercayaan kami orang Islam itu menganggap Yesus itu sebagai nabi. Jadi kami tidak boleh lagi diganggu gugat begitu. Iya, kan yang jadi masalahnya kan Bang Jack kan nanya, Yesus mendatangi saya. Nah, saya Iya, kan iya, betul. memberikan nasihat. Iya, Ya. betul. Karena Nabi itu tidak bisa datang dari alam sono ke alam bumi, nggak bisa. Nabi itu tidak punya kuasa, dia datang dari alam surga, turun ke bumi, pulang seenaknya nggak bisa. Nggak bisa, Nabi pulang turun surga bumi seenaknya nggak bisa. Kita juga harus tahu batasan-batasannya. Kalau lo satpam, lo jangan satpam belaga kayak militer gitu loh, paham nggak? Ada batasan jadi satpam, ada batasan jadi militer. Jadi dari tindakannya kita tahu yang datang ini siapa. Contoh misalnya, pernah nggak dengar Nabi Musa bolak-balik turun bumi surga? Pernah nggak? Ya. Nggak. Pernah. Pernah nggak dengar Abraham bolak-balik turun surga bumi? Pernah nggak? Nggak, karena memang Nabi itu tidak punya power turun naik surga. Yang punya power turun naik surga cuma bos, yaitu Tuhan sendiri, yaitu Yesus. Ngerti? Ya. Gitu, Jadi cara satu lagi nilai. saya kongsi Luga, satu lagi saya kongsi ini. Saya dalam mimpi pernah melihat ular besar, ya. Di situ saya melihat ada telur di mulut ular. Ada satu suara disuruh ambil itu telur di mulut ular. Apabila dia bilang kau ambil itu telur, kau melihat Nabi Musa begitu. Tapi setelah saya mau ambil, saya terbangun. Oh, kalau itu bukan mimpi dari Tuhan itu. Ya mimpi saya Karena karena naga itu kan iblis. Bang Jack. Naga itu iblis. Jadi Bang Jack ini sebenarnya masih bahan rebutan dari Yesus sama pihak ke-8. Iya, dia masih berada di tengah-tengah. Iya, saya perhatiin kan. Makanya Bang Jack kalau harus ngikutin apa yang saya sampaikan. Jadi supaya Bang Jack itu nanti lebih dahsyat lagi. Emang Saya Bang Jack saya mempercayai kan selama ini mengikuti ilmu. Kalau itu ruang-ruang ilmu saya masuk. Jadi saya suka itu debat-debat tentang ilmu, ya, ilmu kebaikan. Jadi selama ini masih muda-muda lagi itu Bang Luga sama itu Bang Abnu, waktu debat itu sama arwah ada yang sudah meninggal dunia itu saya lama sudah mengikuti itu Bang Luga, bukan sekarang saja. Ada waktu Saifuddin Ibrahim itu masih muda itu. Iya. Nah, saya lama sudah mengikuti ini debat. Jadi saran saya ke Bang Jack, percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan, ya. Karena Yesus itu saya udah jelaskan tadi, dia adalah anak kandung dari Allah Bapa.
dia bukan nabinya, dia anak Iya, kandungnya. Ya, sebentar dulu tapi ya. kami ini Sebentar, saya tahu, kami saya ini tahu Anda. Iya, saya tahu Anda masih Islam. Ini kan saran saya. Karena kan tidak selalu bisa ketemu Iya. saya. Jadi, karena kenapa? Kami sudah sering membuktikan dengan adu mujizat dengan pemimpin-pemimpin muslim. Saya udah sering adu mujizat. Jadi, roh yang ada di dalam saya Bang Jack, sebentar dulu. Bang Jack sebelumnya udah kenal Bang Luga belum? Ini kayaknya di bawah banyak yang nggak kenal Luga ini. Mau pada minta naik. Belum saya kenal sama Bang Luga. berpuluh tahun sudah saya masih debat-debat itu di YouTube, saya pernah mengikuti Ya, juga saya tanya ini. dulu, Masih ada. Bang Jack udah kenal Luga belum? Saya kenal dia tapi kenal di YouTube saja begitu. Saya tidak kenal. Soalnya ini di bawah, banyak yang nggak kenal Bang Luga. Ya. Banyak yang iri sama Ya. Bang Luga ini. Oke. Ini adalah Berarti dia tidak pernah buka YouTube, Bang. Semua itu di YouTube itu, Luga itu terkenal itu. Iya, Iya, maksudnya iya. gini, Bang Jack, Bang Luga ini katanya Rasul. Saya nggak tahu dia bilang. Nah, Bang Jack kan mau diskusi ke atas sama dia. Iya. Nah, saya mau kasih ini, Bang Jack mau terus nggak? Apa dia? Enggak gini aja gini. Diskusinya. Sebentar. Saya juga nggak punya waktu terlalu banyak ya. Jadi saya Iya, mau turun. Jadi gini. Intinya Bang Jack ketemu saya cuma mau katakan percayalah Yesus sebagai Tuhan dan anak Allah supaya Tapi- engkau diselamatkan. Kami begini, Karena Bang. kenapa? Sebentar. Saya udah mau turun masalah. Saya nggak mau berdebat ya. Karena kenapa? Bang Luga mau kemana? Enggak, gue mau turun sebentar ya. Lu ada Jadi gini. Iya. Jadi nanti saya naik lagi. Jadi gini ya. Jadi saya kan cuma menyampaikan karena kenapa? Karena kami ini udah sering ke neraka. Jadi kami udah tahu di sana banyak sekali orang yang menolak Yesus tuh muncungnya dicincang di sana, dipecah-pecahin kepalanya sama iblis. Jadi saran saya, iya benar, dicincang, dibelah loh kepalanya, bukan itu mata dicungkil loh. Itu mulut itu keluar cacing semua. Jadi karena kami udah sering ke neraka, udah ngecek siapa aja yang dicincang di sana. Jadi saran saya jangan sampai Bang Jack nanti digulung juga di sana, karena kalau setan udah ketemu manusia di bumi dia nggak bisa sentuh kita, tapi kalau di neraka dibelah kepalanya. Jadi saran saya itu aja, bertobat selagi masih ada waktu karena Yesus sudah mau datang ya. Aku Bang turun Luga. dulu ya, Tuhan berkati. Sombong banget lu mau turun, mau kemana? Tar dulu lah, Benar tuh yang dikata Pak Luga. Bang Luga. Ya, Jangan dulu turun lah. Kita Ya, masih banyak ngobrol, peminat kenapa? lagi, banyak peminat. Pak Luga Iya, ini lagi masalahnya. tenar-tenarnya dia. Tuh Bang Luga, Iya, nih Bang iya. Balian. Bang Luga dan Bang Balian satu ini kan? Satu arah kan? Tidak. Pak Luga ini Tidak. dia adalah nabi dari karismatik. Benar nggak Oh, Pak Nabi Luga? dari Karismatik. Bang Luga Iya. dibantu dong, kita masih butuh narasumber Bang Luga. Enggak, ini Pak Luga ya nabi dari jadi nabi dari karismatik. Nabi kalian juga Ya, dia iya. ini. Kalian nggak percaya kalian ini. Ya kan benar nggak Pak ya Luga ya? intinya kan begini, masalah keimanan itu kan dalam hati masing-masing lah. Nanti kalau mereka bilang saya Ya, masuk benar. Kristen, nanti dijambak pula sama si Fauzia kan. Oh, udah murtad kau kan gitu kan. Jadi kalau masih malu ya dalam hati aja dulu. Tapi kalau misalnya memang udah yakin ya kan, saya tahu sendiri, saya sebagai orang Kristen jakir naik pun udah kubal-bali kan. Mau Juma, mau Don Iya, betul. dan mau seluruh bumi juga udah kusikat. Nah, karena kenapa saya bisa memenangkan perdebatan? Karena saya diberikan kekuatan oleh Yesus Kristus. Kalau saya nggak kuat, Tuh, dengerin. mana mungkin saya bisa lawan, iya kan? Jadi percaya Iya, kepada betul. Yesus supaya kalian nanti nggak dibakar, karena bentar lagi Yesus mau datang. Selamatkan yang Para Pak Luga malaikat. kan. Kalian dibakar kan nggak lucu juga. Balian. Muka pada gosong, pada jadi tengkorak. Balian. Orang gua tadi diskusi sama Bang Luga, katanya di neraka juga banyak Kristen loh. Dia kabur. Ya banyak orang-orang yang apa, yang tidak menjalankan perintah Allah, yang tidak melakukan kehendak Bapa. Itu banyak loh di neraka. Bang Jack. Ya,
Bang Jack, Bang Luga itu Iya, iya. dia itu ngaku-ngaku sebagai nabi. Bang Iya, Jack, betul, saya Bang tahu Jack juga memang, itu. Bang Lama Jack sudah memang, saya tahu itu. Bang Jack memang percaya dia nabi. Anda percaya, Nabi penutup kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya udah, makanya nggak usah pada ribet sama Luga gitu loh. Kita dari tadi gini ya, ini teknik saya. Ketika Bang Luga menjelaskan sesuatu, di situ saya sebenarnya sedang mencerminkan bahwa lah inilah lihat ketika orang bernarasi tanpa pengetahuan gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan mengikut alurnya saja, mengikut alur. Enggak. Kalau menurut saya pribadi udah berapa lama tuh si Luga itu stres tuh? Makanya saya beberapa tadi dia di sini udah 2 hari. Lama sudah itu dia menganggap itu Nabi, lama sudah dalam 10 tahun lebih begitu. Kenapa umat Kristen nggak dimasukkan dia dalam rumah sakit jiwa itu? Nanti marah ntar umat-umatnya. Ada balian loh. Oh iya. Dia itu nabi karismatik loh. Karismatik. Tadi saya masuk ke umat Kristen, saya tanya aja Matius 11 ayat 25 dan Matius 16 ayat 27. Saya langsung di-kick. Iya, itu Bang Luga mengajar saya bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Tidak bisa, kita kan terikat la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Kalau kita orang Islam. Kalau menurut saya pribadi itu Luga tuh udah stres berat itu. Kalau orang yang lebih bilang itu kan istilahnya tersapu di mana? Tersapu itu istilahnya ditapuk sama iblis di mana dia? Dia kan orang Medan itu, dia kan orang Medan kan, Luga itu. Iya, namanya Luga Tembunan orang Medan lah. Berarti istilahnya ketapuk sama iblis di mana dia tuh? Di hutan, di sumur atau di tempat-tempat sepi itu. Nah begini, dia bilang dia pernah melihat Yesus. Bagaimana saya bilang tentang rupanya? Dia bilang berambut emas. Saya itu tidak mungkin berambut emas Yesus, tidak. Ya namanya juga orang stres bang, nggak apa ikut tuh. Bang Bintang. Yesus itu ya, rambut seperti kita juga. Karena saya sudah melihat itu di dalam mimpi. Ya, Bang Jack. Balian. Semoga Bang Jack tetap istiqomah di dalam Islam ya.